Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Madani. Saya di sini sebagai moderator, dan yang kedua itu ada Arman Badawi itu sebagai pemateri kedua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul itu komunikasi publik dan politik di era Kesultanan Demak, Pajang, Mataram. Nah, yang pertama itu latar belakang komunikasi publik dan politik di era Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram merupakan hal yang menarik untuk dibahas di dalam konteks sejarah Indonesia. Era ini mencakup periode abad ke-15 hingga awal abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya yang signifikan. Pada awalnya, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan politik yang menggantikan Majapahit yang runtuh pada abad ke-15. Selanjutnya, Kesultanan Pajang muncul sebagai penerus Demak, dan akhirnya Kesultanan Mataram menggantikan Pajang. Pergantian kekuasaan ini menciptakan dinamika politik yang berkaitan dan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta bagaimana mereka berkomunikasi dengan rakyat. Kemudian pembahasan pada abad kedua, komunikasi publik dan politik di era Kesultanan Demak. Seruan agama memainkan peran kunci dalam menyatukan masyarakat. Demak merupakan sebuah kesultanan kerajaan Islam di pesisir utara Jawa Tengah. Diliar 1983. Terdapat beberapa pendapat tentang di mana asal istilah Demak. Pertama, Demak berasal dari bahasa Kawi yang artinya pegangan atau pemberian. Kedua, Demak berasal dari bahasa Arab Damak yang artinya air mata. Pemberian nama tersebut dikaitkan dengan usaha susah payah yang dilakukan untuk menegakkan Islam di Jawa. Ketiga, Demak yang berasal dari bahasa Arab Dimyat. Kemudian yang kedua itu, Demak menjadi pusat Islam pertama di Jawa, dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah 1478-1518 pada tahun 1478. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai adipati Bintara Demak. Pamor kesultanan ini didapatkan dari Wali Songo yang terdiri atas 9 orang ulama besar pendakwah Islam paling awal di Pulau Jawa atas bantuan daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Raden Patah sebagai adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit. Saat itu, Majapahit memang tengah berada di dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan proklamasi itu, Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Syah Alam Akbar. Kemudian saya alihkan kepada pemateri kedua, yaitu Arman Badawi. Komunikasi publik dan politik di sini bermain atau memainkan peran krusial untuk menjaga stabilitas di era itu, yang mana masyarakat tidak hanya komunikasi yang ada di instansi saja atau keraton maupun kerajaan saja yang dilibatkan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam komunikasi antara kerajaan dan masyarakat. Nah, pada era ini juga terjadi diplomasi. Kita tahu bahwa era itu adalah era penjajahan, di mana ekonomi dan perdagangan dikuasai oleh VOC atau Belanda. Namun Kerajaan Mataram mampu tetap eksis dan menjaga stabilitas kekuasaannya agar tetap berdiri, meskipun ketika kerajaan tersebut masih berdiri atau masih memegang kekuasaan penuh di era itu,
terjadi banyak kerusuhan dan ketidakpuasan masyarakat karena hubungan diplomasinya dengan Belanda terkadang membawa kerugian terhadap masyarakat yang ada. Hal ini termasuk dengan upaya-upaya dari kerajaan. Sekian presentasi dari saya. Ini kesimpulannya yaitu era Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram Indonesia merupakan periode bersejarah yang kaya dalam konteks komunikasi publik dan politik. Pergantian kekuasaan di antara kesultanan ini menciptakan dinamika politik yang berpengaruh pada komunikasi publik. Faktor-faktor seperti pengaruh agama Islam, bahasa, dan budaya, serta sistem pemerintahan feodal memainkan peran penting dalam membentuk cara penguasa berkomunikasi dengan masyarakat dan sesama penguasa. Pentingnya Islam dalam era ini tidak hanya berdampak pada nilai dan pandangan masyarakat, tetapi juga memengaruhi pengambilan keputusan politik. Bahasa Jawa menjadi bahasa penting dalam komunikasi publik dan politik, mencerminkan peran budaya Jawa dalam identitas politik. Struktur pemerintahan feodal dengan hierarkika yang rumit memengaruhi cara komunikasi politik dilakukan, melibatkan banyak tingkatan artokrasi dalam penyampaian pesan dan kebijakan. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.